sekarang kita bakal lanjut di materi fungsi kuadrat dan kita bakal belajar bentuk-bentuk dari fungsi kuadrat. Nah, pertama kita punya bentuk umum di mana fx itu sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, ini sama aja kayak persamaan kuadrat. Itu kita punya bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c itu sama dengan 0. Nah, kita punya A, B, C bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan titik puncak parabola berada di X sama dengan min B per 2A, dan Y-nya F dari min B per 2A. Artinya gimana? Artinya misalkan kita punya grafik parabola yang dibentuk dari persamaan ini. Fx sama dengan X kuadrat tambah Bx tambah C. Berarti ini Y, dan ini X. Terus ada parabola seperti ini. Nah, ini itu titiknya di min B per 2A, F dari min B per 2A. Nah, kalian artinya dari F dari min B per 2A ini, kalian tinggal masukin min B per 2A ke bentuk umumnya ini. Jadi, X-nya diganti min B per 2A. Oke, biar kalian lebih paham, kita mungkin langsung saja ke contoh soal, yaitu Fx sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Jadi misalkan kita punya contoh soal yang tadi, terus diminta untuk menggambar grafiknya. Nah, cara menggambar grafiknya itu kita harus tentuin titik-titik dari fungsi ini terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada 3 titik utama yang harus kalian cari, yaitu titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan satu lagi itu titik puncak di sini. Oke. Nah, sekarang cara cari titik potong dengan sumbu Y itu terjadi saat X sama dengan 0. Nah, jadi kalian tinggal substitusi X sama dengan 0, kita punya persamaannya jadi 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 ditambah 3. Nah, hasilnya bakal 3. Jadi kita punya titik 0,3, itu titik potong dengan sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Nah, kemudian cara menentukan titik potong dengan sumbu X itu kita punya Y-nya sama dengan 0. Nah, ini sama dengan Fx juga. Jadi, untuk contoh soal ini, kita punya X kuadrat dikurang 4X ditambah 3 itu sama dengan 0. Nah, kalian tinggal cari nilai X yang memenuhi aja. Aku mau pakai cara pemfaktoran gitu. Jadi, kita punya P dikali Q itu sama dengan 3, dan P ditambah Q itu sama dengan min 4. Nah, ntar kalau diselesain kita punya P sama dengan min 1 dan Q sama dengan min 3. Nah, ntar persamaannya jadi P tambah Q dikali P tambah Q juga. Nah, ntar bakal sama dengan ini. Nah, sekarang buat nyari nilai X yang memenuhi, itu kemungkinan antara X min 1 harus sama dengan 0, dimana ntar kita bakal dapat X sama dengan 1, dan X min 3 itu sama dengan 0, dimana ntar kita bakal dapat X-nya sama dengan 3. Jadi titik potongnya ada di 1,0 dan 3,0. Oke, sekarang tinggal satu titik lagi yang belum kita temuin, yaitu titik puncak. Caranya gimana? Caranya kita menggunakan rumus yang udah dikasih di awal tadi, yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, ini X dari titik puncaknya. Nah, tinggal masukin berarti min dari B-nya min 4 per 2A sama dengan 2 hasilnya. Jadi min 4 dibagi 2 kan. Tapi depannya min, jadi 4 dibagi 2 aja, jadi 2. Nah, terus kalau udah dapat X-nya 2, kita masukin ke persamaan ini nih, X sama dengan 2. Substitusi. Nah, ntar hasilnya jadi min 1. Jadi kita punya titik puncak di 2, min 1. Gitu. Tinggal ntar kalau udah ada titik-titik ini, kalian tinggal tarik garis aja gitu. Kurang lebih berbentuk parabola, harus ngelewatin titik-titik ini. Oke, selanjutnya kita bakal ke bentuk yang kedua, yaitu berdasarkan titik potong.
kita punya fungsinya itu A dikali X kurang P dikali X kurang Q. Jadi misalkan nih punya grafik seperti ini. Nah, ini di P dan ini di Q. P,0 dan Q,0. Jadi dia titik potong dengan sumbu X. Nah, itu tinggal kita masukin aja P-nya ke sini, Q-nya ke sini, kita bakal dapet Fx-nya. Nah, jadi kita biar lebih paham aja, langsung aja ke contoh soal. Kita punya sebuah fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3, serta melalui titik 1, min 8. Tentukan fungsi kuadratnya. Jadi, caranya itu tinggal pakai rumusnya tadi. Kita punya Fx, kan bentuknya tadi Fx sama dengan A dikali X min P dikali X min Q. Nah, tinggal masukin P-nya min 1, Q-nya 3, kita dapat Fx sama dengan AX plus 1 dikali X min 3. Nah, kemudian dia melalui titik 1 min 8. Caranya gimana nih? Itu sebenarnya buat tentuin A, karena kita kan udah punya A X plus 1 dikali X min 3 sama dengan Fx kan. Nah, kita butuh A-nya nih berapa biar fungsinya tuh penuh gitu. Caranya kita dikasih titik nih. Saat X sama dengan 1, Y-nya itu min 8. Jadi kita substitusi 1 X-nya dan kita dapat Fx-nya itu min 8. Jadi A dikali 1 tambah 1, 2 dikali 1 kurang 3, min 2 itu sama dengan min 8. Nah, jadi min 4A sama dengan min 8, kita dapat A-nya 2. Maka persamaannya jadi 2 dikali X plus 1 dikali X min 3 itu sama dengan Fx. Sekarang kalian tinggal kaliin aja ini semuanya, 2 kali X plus 1 kali X min 3, biar dia bentuknya jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita namanya kali pelangi gitu. Jadi yang dalam kurung itu kita kaliin dulu, X kali X ditambah X kali min 3 tambah 1 kali X tambah 1 kali min 3. Nah, ntar kita bakal dapat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3, ntar tinggal kaliin sama 2. Jadi 2 kali X kuadrat tambah 2 kali min 2X tambah 2 kali min 3, hasilnya jadi 2X kuadrat dikurang 4X kurang 6. Nah, misalkan kalian diminta buat menggambar grafiknya lagi, kita bakal caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Cari dulu titik potong dengan sumbu Y berapa. Titik potong dengan sumbu Y. Itu ntar ada di sini. Terus kalian cari juga titik potong dengan sumbu X. Ntar ada di sini sama di sini. Dan cari titik puncaknya dengan rumus yang tadi min B per 2A. Gitu. Ini caranya, tadi cara cari titik potongan sumbu Y berarti substitusi X sama dengan 0. Kalau ini substitusi Y sama dengan 0. Kalau ini kita X sama dengan min B per 2A gitu. Kemudian kita akan lanjut ke bentuk fungsi kuadrat yang ketiga, yaitu berdasarkan titik puncak. Oke, jadi misalkan kita punya fungsi kuadrat seperti ini. Terus kita dikasih titik puncaknya itu di H, K. Itu tinggal kita masukin aja H sama K-nya ke persamaan ini. Ntar kita dapat fungsi kuadratnya. Biar kalian lebih paham, seperti biasa kita bakal langsung ke contoh soalnya aja seperti apa. Jadi kita punya fungsi kuadrat. Dia punya titik puncak di 2 min 1 dan melalui titik 0, 3. Tentukan fungsi kuadratnya. Nah, 2 min 1 ini sebenarnya ini H sama K kan. Dan dia melalui titik 0,3. Nah, ini ntar buat nentuin nilai A. Oke, buat penyelesaiannya mungkin kita lihat langsung aja. Jadi cari nilai titik puncak. Oke, seperti yang udah gue tunjukin tadi sebelumnya. Tadi kan titik puncaknya di 2, min 1. Nah, ini H.
ini K. Nah, kemudian kita substitusi ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya tadi ini, tinggal masukin aja H-nya 2, K-nya min 1. Ntar bentuknya jadi seperti ini. Kemudian kita tuh belum punya nilai A nih masalahnya. Jadi cara cari nilai A, kita substitusi titik 0,3. Jadi saat X-nya 0, Y-nya 3. Artinya kalau kita masukin X0 di sini, Fx-nya bakal 3. Nah, ntar bentuknya jadi seperti ini. A dikali X-nya 0 kurang 2 kuadrat dikurang 1 sama dengan 3. A dikali 2 kuadrat. Jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi 4A sama dengan 4, A-nya sama dengan 1. Artinya kita bakal punya Fx sama dengan A-nya kan 1, berarti nggak usah ditulis lah. Berarti X min 2 kuadrat dikurang 1. Sama caranya kayak tadi ya. X min 2 kali X min 2 kurang 1. Tinggal kali pelangi X kali X. X kali min 2 kali X, min 2 kali min 2. Gitu. Kemudian untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat. Berarti 1 kali X min 2 kuadrat. Tadi kan yang udah gue tunjukin kan, X min 2 kuadrat itu berarti X min 2 kali X min 2. Nah, ini hasilnya jadi X kali X, berarti X kuadrat. Min 2 kali X, min 2X. Terus X kali min 2 lagi, jadi min 2X lagi. Terus min 2 kali min 2, berarti plus 4. Nah, ini jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Ntar kalian bakal dapat ini, terus tinggal dikurang 1. Ntar kita dapat fungsinya Fx sama X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Nah, ntar caranya gimana? Cara gambar grafiknya. Tuh kita cari lagi titik puncaknya berapa. Titik puncaknya kan tadi udah dikasih tahu ya. Tinggal masukin aja. Terus tinggal cari memotong sumbu Y di 0,3. Artinya ini kita substitusi X sama dengan 0. Terus ini memotong sumbu X. Berarti kita substitusi Y-nya sama dengan 0. Nah, mungkin cukup dulu untuk materi bentuk-bentuk fungsi kuadrat. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.